persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Berjumpa kembali dengan kami di Menardoa pada hari ini. Kami berterima kasih untuk kesetiaan Bapak Saudara yang mengikuti Menardoa dengan kami bersama-sama. Dan Bapak Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Saudara yang mengikuti secara online, mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Kita akan satukan hati kita akan berdoa Bapak Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini ya Tuhan, kami datang kembali ya Tuhan menghadap tahta kasih karunia-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi kami, Engkau penuhi kami ya Tuhan Yesus. Satu kerinduan kami mengalami Tuhan. Tuhan bawa kami untuk kami hidup semakin dekat dan berkenan di hadapan Tuhan. Berkati ya Tuhan ibadah kami ini ya Tuhan. Penuhi kami dengan hadirat-Mu. Kami percaya ya Tuhan, yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan ya Tuhan. Yang punya masalah beban apapun Tuhan angkat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta kuasa darah Yesus menguduskan kami, melayakkan kami semua ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Makasih Tuhan. Haleluya. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang. Sekali lagi dari awal naikkan pujian ini, katakan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku sembahyang ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ini doa kami, mari bersama-sama katakan. Di hadapan
hadirat-Mu ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhan ku sembah Dia, haleluya, ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Oh, ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Oh, ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Sembah Dia, kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau ya Allahku. Mari bawa kami masuk ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, haleluya. Ini doa kami Tuhan. Mari sembah Dia, haleluya. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Haleluya, ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Oh, ku sembahkan ya Bapa. Dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Haleluya, ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Dalam hidupku, dalam hidupku selalu ya Tuhan. Dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Mari Bapak Saudara hampiri Tuhan, masuk ke dalam kata kasih karunia. Sembah Dia, puji Dia, ya
Mari angkat tanganmu Bapak Saudara. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Haleluya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ini doa kami. Mari katakan, lingkupi kami Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa. Sekali lagi katakan, lingkupi kami Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa. Di saat badai
kasih Tuhan, Engkau Allah dan Raja. Kekasih dalam hidupku, Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu, Engkau Allah, Engkau Allah dan Raja. Kekasih dalam hidupku, Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Dari awal katakan, ku cinta Tuhan. Ku cintakan Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihi. Sekali lagi katakan, ku cinta, ku cintakan Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihi. Sembah Dia, oh, Engkau Allah dan Raja. Kekasih dalam hidupku, Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu, Engkau Allah, Engkau Allah dan Raja. Kekasih dalam hidupku, Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Kami bawa
terima. Dalam nama Yesus. Terima pengurapannya, terima. Dalam nama Yesus. Oh ya, lama. Tuhan berikan satu pengurapan yang baru buat tiap kami. Urapan yang segar, urapan doa. Berikan pewahyuan yang baru ya Tuhan tentang doa. Roh Kudus urapi kami, supaya kami punya pengertian tentang doa. Kami rindu ya Tuhan memiliki hubungan yang makin mendalam dengan Tuhan. Makasih ya Tuhan, urapi hamba-Mu, sudah menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bawa kami makin dewasa di dalam Tuhan. Bertumbuh terus Tuhan. Kami rindu ya Tuhan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dapat ya Tuhan dinyatakan lewat hidup kami. Terima kasih. Pakai kami, pakai hidup kami. Kami ada di menara doa setiap hari Tuhan. Satu kerinduan kami ingin kenal Tuhan lebih lagi. Kami ingin belajar berdoa lebih lagi Tuhan. Menyembah lebih lagi. Sampai hidup kami Tuhan diubahkan. Makasih Tuhan, kami tahu kalau kami bisa makin dekat, hidup kami makin lebih tenang Tuhan. Karena hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada-Mu lah ya Tuhan, keselamatan kami, perlindungan kami, pertolongan kami. Terima kasih untuk menara doa yang luar biasa, yang Tuhan anugerahkan buat kami. Kami boleh berdoa, kami boleh bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah ya Tuhan beri kami satu terus kerinduan untuk mau selalu duduk di kaki Tuhan. Ya Tuhan menyembah-Mu, memuji-Mu, menikmati Tuhan, mengagumi Tuhan, menikmati kebaikan-Mu, menikmati kasih-Mu. Sehingga ya Tuhan, dari hati kami, dari perkataan kami, dari keputusan kami, mengalir kebaikan-Mu ya Tuhan, mengalir kasih-Mu ya Tuhan. Makasih Tuhan, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dan hati gembira sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah hari ini kita akan lanjutkan seri berdoa ya. Jadi dalam minggu ini kita belajar tentang berdoa ya. Saya berikan judul daripada khotbah saya hari ini yaitu 3 tahapan berdoa yang penuh kuasa. Kita ambil dari Lukas 11 ayat 9 dan 10. Ini tulisan ayat ini sama dengan Matius pasal 7 ayat 7 saudara. 8, 9, 10 ya. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Oleh karena itu aku berkata kepadamu apa? Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima. Dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana bergerak saudara. Dari level doa yang minta ya menjadi masuk kepada level doa apa? Dalam kesatuan, bersatu, tinggal di dalam Tuhan saudaraku. Jadi saya melihat ya saya juga ngalami sih sebenarnya cukup lama tidak pernah bergerak dalam kehidupan doa. Kehidupan doa orang Kristen kebanyakan saudara setiap harinya saudara ya kan. Ya dia berdoa tiap hari tapi tidak semua orang tuh bisa tinggal dalam hadirat. Saudara. Jadi
saya menulisnya begini, berdoa tuh bukan tentang seberapa cepatnya kita bicara atau seberapa lamanya kita berdoa, tetapi paling ya kan doa itu bicara tentang seberapa dalamnya kita bisa menyelam masuk dalam hadirat Tuhan. Itu doa sebenarnya. Makanya hari ini kita akan belajar ya saudara, ada tingkatan atau pergerakan doa yang bisa membawa kita kepada ruangan Maha Kudus. Nah ini saudara, ya saya dari khotbah Yesus ini saudara, ya tentang mintalah maka kamu akan mintalah akan diberikan padamu, cari kamu akan dapat, ketuk pintu. Itu sebenarnya satu gambaran tentang doa yang di perjanjian lama saudara digambarkan dalam pola tabernakel atau bait Allah yang ada 3 ruangan saudara. Ruangan luar namanya pelataran luar, saudara, ya. Di situ ada berisi namanya mesbah, korban bakaran, binatang-binatang itu saudara, disitulah dipersembahkan, itu lambang daripada salib Yesus. Karena kita nggak mungkin bisa datang sama Tuhan ya, kepada Bapa tanpa korban darah Yesus. Saya ngerti. Lalu di situ ada kolam pembasuhan, ya pengertiannya bisa baptisan, bisa juga dengan firman yang sudah bersih buat kita dibasuh. Nah itu pelataran, saudara. Ya, yang kedua ada ruangan dikata mencari itu 2 ruangan Maha Kudus, saudara. Di situ kan kita lihat ada peralatan-peralatan yang kita udah kenal semuanya, saudara ya. Ada meja roti sajian, ya kan? Ada apa lagi? Kaki dian. Ada lagi mesbah pembakaran ukupan. Nanti kita akan bahas, saudara. Tetapi target doa seharusnya, ya kan? Berapa lama pun kita berdoa, seharusnya harus sampai kepada ruangan Maha Kudus. Karena memang tujuan daripada ibadah itu adalah ketemu Tuhan. Saudara, bukan main-main di pelataran. Saudara, ya kita akan bahas sama-sama yuk saudara. Yang pertama tentang meminta. Meminta artinya kita berada di pelataran luar. Ini tahap awal daripada berdoa. Saya ulangi Lukas 11 ayat 9 dan 10. Oleh karena itu aku berkata kepadamu mintalah maka akan diberikan kepadamu. Karena setiap orang yang meminta menerima. Ini yang saudara yakin. Ini dulu dalam berdoa. Kalau saudara berdoa, langkah pertama adalah waktu minta yakin saudara akan menerima. Karena mintalah maka akan diberikan padamu. Artinya kita akan nerima. Karena setiap orang yang meminta akan menerima. Nah jangan sampai kita berdoa, kita nggak pernah mikirin apakah kita akan nerima atau tidak. Diberi atau tidak. Jadi artinya doa kita, mintanya kita nggak serius. Nah makanya kenapa saudara, Tuhan izinkan dia perlambat permintaan-permintaan kita. Saudara cuma didengar tapi jawabnya lama. Untuk meyakinkan, ini serius gak sih mintanya? Cuma iseng-iseng doang. Kayak kita juga sama anak kita. Kalau dia tuh minta sambil lalu, jangan langsung dikabulin dong. Betul gak? Jangan. Nanti dia gak menghargai. Kalau dia minta sudah terus-terus ngereng. Minta terus-terus. Oh ini serius dia mintanya. Lalu kita pertimbangkan. Butuh gak dia? Lalu kita pikir lagi. Ya saudaraku. Kalau kita kasih. Memang tepat apa tidak? Nah itu tentang doa. Jadi tahapan meminta ini pintu gerbang menuju apa saudara? Kedalaman hubungan kita dengan Tuhan. Saudara akan pernah bisa masuk hadirat Tuhan. Ya kan sampai saudara mau meminta. Jadi saya ulangi lagi di pelataran luar itu terdapat dua alat. Namanya apa? Mesbah korban, bakaran dan bejana pembasuhan. Jadi di ruang pelataran ini saudara dalam tahapan yang pertama ini, perhatikan. Ini adalah tempat di mana kita datang apa adanya kepada Tuhan. Jujur, katakan amin. Disitulah kita bawa segala beban kita, segala dosa kita, segala kebutuhan kita. Ya saudara, kita bawa itu dalam doa. Untuk mengakui ketergantungan mutlak kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Amin. Jadi ruang pelataran itu ada tempat di mana? Ya kita datang dengan jujur. Jujur apa? Bawa beban kita. Nah,
Jadi saya mau kasih tahu begini saudara. Hal meminta di sini ya, bukan sekedar mengajukan permohonan ya saudara, atau proposal ke Tuhan. Aku butuh. Bukan saudara. Ini waktu kita lakukan ini, kita sedang menggunakan hak legal kita yang sah sebagai apa? Anak-anak Allah. Sebagai anak, kita punya hak yang sah untuk minta. Katakan amin. Jangan sampai terpengaruh dengan khotbah-khotbah yang berkata, jangan minta-minta terus dong berkat. Ya nggak bisa saudara. Ya kan kalau nggak minta. Karena tahapan yang pertama harus minta, baru cari, baru apa? Ketok. Saudara juga yang khotbah jangan sampai kayak macam antagonis gitu. Dibentur-bentur gitu. Semuanya itu penting gitu saudaraku. Yang ngerti katakan amin. Tapi ajarin dulu bertahapnya itu. Saudara. Jadi di sini hal meminta bukan sekedar mengajukan permohonan. Melainkan kita menggunakan hak legal kita yang sah sebagai anak-anak Allah. Saudara. Karena meminta ini adalah bentuk kerendahan hati. Di mana kita mengakui. Ya kan. Aku tidak mampu hidup tanpa Tuhan. Jadi harus diingat gini, Tuhan kita adalah Bapa yang baik. Yang tahu memberi pemberian yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Matius 7 ayat 11. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara pernah gak sakit flu? Waktu saudara sakit flu, apa yang saudara buat? Langsung minum Bodrek, langsung minum Panadol, langsung minum Neosep. Apa saudara berdoa? Ngerti gak saudara? Ini yang kita ajarin di sekolah Bethesda anak-anak. Jadi kita buat budaya Kristen itu artinya gini. Kalau ada apa-apa, kena apa-apa, jangan cari yang lain. Cari Tuhan dulu dengan cara apa? Berdoa. Katakan amin. Saya lihat kemarin istri saya tuh sangat berat itu flu-nya. Berat banget. Ya kan? Tapi saya melihat dia doa terus minta disembuhkan sakit flu-nya. Sepanjang saya lihat sembahyang ibadah. Dari sebelum ibadah doanya sungguh-sungguh untuk minta disembuhkan flu-nya. Cak sakit berat dia gitu. Tapi itu tanda keseriusan dia mau disembuhkan. Sampai dia nangis sama Tuhan. Karena nih hari ini aku ada acara ini Tuhan. Besok ada acara ini Tuhan. Ini. Dia ngomong gitu kan. Sembuhkan aku. Sudah masuk ibadah doa. Kemarin kan doa. Ya kan saya lihat tuh, wah sungguh-sungguh. Pastor saya langsung lari. Kamar doa lagi segala macam. Pulang, langsung saya tidur. Ya kan, doa lagi, minum obat, tidur. Ya saya juga doain sebagai suaminya kan. Doain sungguh-sungguh minta kuasa kesembuhan, bekerja. Sekalipun ini sakit flu. Kita gak mau anggap remeh ya. Karena prinsip pertama adalah kalau kita minta pasti diberi. Minta disembuhkan sakit flu ya pasti disembuhkan. Katakan amin. Kadang kan banyak orang flu aja gak usah doa lah. Minum aja langsung Bodrek. Tapi bukan gitu. Nanti tunggu sakit yang lebih berat lagi lah baru doa gitu kan. Itu pun kalau dokter udah gak sanggup. Bukan itu caranya jadi orang Kristen. Amin. Ya saya mau ulangi lagi cerita nih tentang direktur sekolah Bethesda. Dia cerita sama kami, sama saya sama istri. Dia bilang gini, Pak, Bu ada kesaksian, aduh nyenengin banget deh. Ini ada anak TK, dia bilang anak TK. Dia sakit panas tinggi terus udah cukup lama. Mamanya nangis gitu kan, mau ini segala macam. Lihat mamanya nangis, si anak ini bilang, Ma jangan nangis. Kita doa aja. Kita doa, Mama doa. Doain aku, kita doa. Minta tolong Tuhan Yesus. Saudara, jadi mamanya cerita ke guru ini. Dia bersyukur kan anaknya sudah dimasukkan. Dia percaya. Kalau minta pasti dia akan menerima. Katakan amin. Kalau minta pasti akan karena kita punya Bapak yang baik. Jangan bayangkan kita pernah punya Bapak yang minta apapun gak ada. Jangan disamain. Beberapa bersyukur punya Bapak yang selalu ngasih. Tapi mungkin saudara ketemu orang tua yang kalau minta apa ya udah gak ada. Sampai nangis dulu baru dikasih gitu loh. Tapi Bapak kita enggak. Saudara percaya ini?
Katakan amin. Ya, Charles Spurgeon dia pernah berkata begini saudaraku. Tuhan tuh mendengar bukan hanya kata-kata doa kita. Tetapi apa saudara? Dia juga bisa mendengar apa? Desahan dan rintihan hati kita. Jangan takut untuk meminta hal-hal besar. Dan juga hal-hal kecil. Karena dia adalah raja yang memiliki segalanya. Saya senang mau ingetin lagi tentang kisah yang dulu saya pernah sharingkan. Kisah seorang yang bernama George Muller. Dia seorang pendoa, seorang penginjil juga. Tapi dia buka banyak panti asuhan saudaraku. Nah pada waktu pada satu hari. Ya kita tahu George Muller ini adalah dia kelola panti asuhan di Bristol. Ya di abad ke-19. Ini saya mau kasih contoh teladan nyata tentang hal meminta sama Tuhan. Sudah tahu kisahnya ya. Satu pagi saudaraku, satu pagi itu di panti asuhannya tidak ada makanan sama sekali untuk anak yatim piatu yang dia asuh. Jadi alih-alih dia panik atau minta pinjaman saudara uang, Muller pagi itu ngajak anak-anak yatim piatu. Pada waktu itu jumlahnya udah cukup banyak sih 300 orang katanya ya saudara ya. Duduk di meja yang kosong, nggak ada makanan. Ya, Muller berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Doa apa saudara? Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan padamu. Markus 11 ayat 24. Doanya gimana? Bapa, terima kasih untuk makanan yang akan engkau berikan. Beberapa saat setelah dia ucapkan kata amin, ceritanya kesaksiannya gini saudara. Pintu dia diketuk, pintu asuhan diketuk. Seorang tukang roti, saudara, berkata kepada dia. Dia bilang, semalam saya nggak bisa tidur, lalu saya bikin roti untuk sebanyak daripada anak-anak yang ada di panti asuhan ini. Saudara. Lalu nggak lama kemudian ada kereta susu pecah rodanya tepat di depan panti asuhan. Ini kisah nyata nih saudara. Tukang susu itu akhirnya apa? Bagi semua susunya kepada anak-anak panti asuhan secara gratis. Kenapa? Alasannya apa? Karena susu itu akan basi kalau nggak segera dibagi. Karena susu murni. So ini cerita, ini kisah nyata. Tentang bagaimana saudaraku, doa yang meminta, kita pasti akan menerima. Ya, lalu dia tulis saudara satu kata. Ya. Satu kutipan yang sangat terkenal dari George Muller, dia berkata gini, doa adalah pengakuan atas apa? Ketidakberdayaan kita. Perhatikan sini, kata-kata yang selanjutnya, perhatikan sini. Sebab Tuhan tidak akan melakukan bagi kita apa yang bisa kita lakukan sendiri. Dia gak akan lakukan itu. Jangan saudara berdoa untuk apa yang bisa saudara kerjakan. Tetapi dia senang melakukan bagi kita apa yang hanya bisa dilakukan oleh apa? Oleh kuasanya. Contohnya di mana saudara? Di Alkitab ada nggak? Ada. Di mana? Yesus menyuruh Marta dan orang Yahudi untuk apa? Menggulingkan batu di depan kubur Lazarus. Betul? Dan Yesus pun menyuruh Marta dan orang-orang Yahudi untuk apa? Buka kain kafan Lazarus. Yesus tidak, saudara, menyuruh mereka membangkitkan Lazarus. Kenapa? Karena hal itu hanya kuasa Tuhan yang dapat melakukannya. Saya bisa ngerti, katakan amin. Lakukan apa yang kita bisa lakukan. Ketika seseorang datang kepada saudara mungkin, saya sudah berdoa. Ya kan, bisa saja kan dia nggak ngutang loh sama saudara. Saya ada dalam kebutuhan. Untuk mungkin biaya sekolah anak, untuk biaya untuk berobat. Sejumlah yang saudara tahu. Saudara bisa bisa bantu itu. Tolong dukung doa buat saya ya. Kalau dia dari Tapanuli bilangnya, tolong Itoku bantu doa ya. Karena Ito ini pendoa. Ya kan? Koh, atau si Kokoh ini yang banyak rukonya ya dak. Koh bantu doa ya koh ya. Kalau dia bilang bantu doa, dia gak minta utangan loh. Dia gak minta uang. Karena udah deket, dia cerita aja.
ada intensi, nggak ada maksud untuk minta, tapi cuma minta didoakan. Dengar baik, kalau saudara adalah seorang penyembah, biasanya Tuhan akan bicara, ini kesempatan kamu berbuat baik. Nggak usah didoain itu. Kalau dia minta doa, jangan didoain. Lakukan saja apa yang kamu bisa buat. Saudara sangat ini katakan amin. Nah ini contoh-contoh yang Tuhan mau. Langkah pertama adalah meminta. Yang kedua adalah apa saudara? Mencari. Mencari ini artinya apa? Masuk ke dalam ruangan Maha Kudus. Di Lukas 11 ayat 9-10 katakan apa? Oleh karena itu aku berkata kepadamu, carilah. Maka kamu akan apa? Mendapat. Karena setiap orang yang mencari, mendapat. Nah perhatikan di sini saudara. Tahap mencari dalam rangkaian meminta, mencari, mengetuk. Itu mendadai satu pergeseran paradigma. Atau fokus saudaraku. Yang sangat dalam. Kalau meminta seringkali berkaitan dengan apa? Kebutuhan kita. Minta diampuni dosa kita. Kesalahan kita. Ya kan? Minta supaya dicukupi. Saudara, kebutuhan kita yang kita tidak bisa selesaikan kebutuhan ini. Saudara bisa ngerti maksud saya sini? Amin saudaraku. Itu bicara tentang meminta berkaitan dengan kebutuhan atau tangan Tuhan. Tetapi kalau mencari adalah tentang apa? Satu kerinduan hati. Akan apa? Hadirat Tuhan atau wajah Tuhan. Amin saudaraku. Jadi di tahap ini doa mulai berubah fokusnya saudara. Fokus kita bukan lagi pada apa yang tangan Tuhan bisa berikan kepada kita. Tetapi siapa Tuhan itu bagi kita. Nah banyak orang Kristen tuh doanya cuma sampai minta. Setelah itu check out langsung. Gak pernah bisa masuk sampai sini. Dia gak pernah mau belajar. Siapa Tuhan itu? Ini yang harus mulai. Nikmati kasihnya. Nikmati kebaikannya. Ini namanya masuki. Jadi memasuki tempat kudus. Ruang kudus. Artinya apa saudara? Kita mulai tinggalkan kebisingan dunia. Kalau pelataran kan banyak orang lalu lalang, teriak-teriak, negosiasi nih, tuker uang segala macam, beli binatang, pokoknya sibuk orang. Suara binatang segala macam, berisik. Kita berisik. Nah, waktu saudara mau masuk ke dalam ruang kudus, saudara mulai meninggalkan kebisingan dunia. Keramaian di pelataran luar. Untuk masuk ke dalam apa? Keintiman dengan Tuhan yang lebih tenang dan lebih sakral. Jadi pastikan setiap hari. Bukan cuma berisik dengan pertama-tama bahasa roh. Doa bersuara. Nyanyikan nyanyian pujian. Itu namanya ruangan pelataran. Katakan apa saudara? Dan pastikan setelah saudara dapat hadirat masuk ke ruangan kudus. Untuk sudah mulai bersyukur. Mulai kagum. Ingat kebaikan Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan lewat orang-orang. Dan lain sebagainya. Sudah mulai ingat. Kagumi semua yang Tuhan. Itu di ruang kudus. Katakan amin. Jadi makanya ada gambaran di ruang kudus tabernakel itu. Ada tiga perabot. Pertama perabotnya apa saudara? Meja roti. Saja dibicara persekutuan. Kenapa meja roti dibilang persekutuan? Karena roti lambang firman. Di mana saudara tadi kan di pelataran ngomong sama Tuhan. Izinkan saudara masuk lebih dalam. Coba bungkam dulu semua suara lain. Tenang. Supaya suara firmannya itu berbisik sama kita. Itu meja roti sajian. Lalu setelah itu nanti Roh Kudus akan menerangi. Setiap setiap khotbah yang saudara dengar, setiap firman saudara pernah baca, di ruangan kudus itulah. Firman-firman yang saudara dengar, khotbah-khotbah yang saudara dengar, itu bersuara. Itulah Tuhan. Katakan amin. Ya. Lalu masuk ke dalam penyembahan. Masuk ke penyembahan. Nyembah itu bicara tentang kita nggak lagi bersyukur atas kebaikan Tuhan. Nyembah itu tentang
Aku kagum akan Engkau Tuhan. Aku hormat akan Engkau. Aku takut akan Engkau Tuhan. Sudah dapat ya, sudah poinnya. Amin. Jadi saat kita mencari, kita tidak sedang membujuk Tuhan untuk setuju dengan rencana kita. Untuk setuju dengan kehendak kita. Enggak. Waktu kita mencari, kita tidak sedang membujuk Tuhan. Setuju dengan kehendak aku. Ini rencanaku. Ayo, jalanin Tuhan. Kalau tidak aku kecewa kau nih. Dari Tuhan, bukan itu. Aku marah nanti nih. Enggak itu. Sebaliknya, di ruang kudus, kita sedang menyelaraskan hati kita. Agar apa yang dicintai Tuhan. Ya kan? Agar kita bisa mencintai apa yang dicintai Tuhan. Kita mau, saudara, ini apa yang itu kehendak Tuhan. Ya oke. Jadi fase ini, ya, di fase ini, saudara, perhatikan, itu akan mengubah hati kita. Ini makanya doa kita, Tuhan ubah hati saya, ubah pikiran saya menjadi serupa. Tujuannya apa, saudara? Untuk apa, saudara? Ini dimasuk di dalam ruangan ini bisa. Kalau belum sampai ruangan ini tidak bisa. Dasar firmannya apa? 2 Korintus 3 ayat 16 sampai 18. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan keluar, memantulkan kemuliaan Allah. Ya kan, tidak ada keluar kemuliaan dalam diri kita. Kemuliaan Allah dia nggak akan bagi, dia cuma pantulkan itu, saudara. Ya, mencermin kemuliaan Allah dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang makin, di mana itu? Di ruangan kudus. Saudara sudah masuk hadirat di situ. Tapi waktu masuk hadirat, biasa baru sebentar ya hadirat ya. Biasanya banyak kita check out. Coba diam dulu sebentar, terus diam dulu sebentar, lalu pandang. Seperti kayak mandang Tuhan. Itulah namanya mengetok. 3, mengetok. Mengetok itu masuk ruangan Maha Kudus. Jadi saya ulangi begini, saudara. Meminta adalah tentang tangan Tuhan. Itu bicara tentang kebutuhan kita. Ya, mencari adalah tentang wajah atau karakter Tuhan. Kalau mengetok ini tentang apa? Tentang hati Tuhan. Yaitu penyerahan kehendak kita. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Itu sampai di situ. Udah nggak ada tentang akunya lagi, nggak ada. Kalau udah sering-sering ada di ruangan Maha Kudus. Jadi ini adalah ambang pintu menuju ruangan Maha Kudus, yang ketok nih, saudara. Di mana tabir pemisah telah terbelah dan kita tidak lagi, saudara, hanya bicara tentang Tuhan, ya kan, berbicara kepada Tuhan, melainkan kita tinggal di dalam Tuhan. Jadi di ruangan Maha Kudus, ketukan kita bukan lagi suara keras tentang permintaan akan keinginan kita. Tetapi apa, saudara? Ketukan ini dalam berupa apa? Ditulis detak jantung yang rindu menyatu dengan Tuhan. Jadi di sini fokusnya adalah apa? Aku di dalam Dia. Dia di dalam aku. Yohanes 15. Ini yang namanya bisa berbuah. Saya pernah baca satu buku, saudara. Ya, ini yang nulis seorang nabi. Ya, David Herzog. Orang Kristen keturunan Yahudi ya. Bukunya itu tentang kemuliaan. Dia bahas begini, saudaraku. Kadang ibadah, orang bisa buat ibadah ada hadirat. Tetapi tidak ada yang namanya mujizat kesembuhan atau pertobatan dalam jemaat itu. Gak ngalami pertumbuhan. Kenapa? Itu ibarat mendung tapi tidak hujan. Saya sangat. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah kita belum tinggal dalam Tuhan. Kita belum sampai ruangan Maha Kudus. Baru di ruangan kudus itulah. Saya ngerti gak? Katakan amin. Kita banyak ibadah, kita banyak doa.
Banyak nyanyi seolah kita nyembah. Tapi hidup kita gak berubah. Hati kita gak berubah. Sombong tetap sombong, serakah tetap serakah mungkin. Iri tetap iri. Ngamuk tetap ngamukan. Panik tetap panikan. Kenapa katanya? Karena kita belum masuk dalam dia dan dia belum dalam kita. Nah harusnya kekristenan, ya kan saudara, harus sampai targetnya kepada ruang mana kudus. Ini gak bisa sekali udah langsung bisa berubah, tapi harus terus bertahap. Sering-sering ada di sana. Dampaknya apa? Hidup kita tuh tenang, hening, gak berisik. Gak berisik. Dunia kalau kita hadir akan jadi tenang karena kehadiran kita. Gak tergoncang, gak jadi panik. Enggak. Jadi mengetuk ini artinya apa saudara? Saya tulis ya. Kita berdiri di depan pintu Tuhan dengan ketekunan sampai dia sendiri membukakan dirinya bagi kita. Di sini kata-kata kita mulai hilang. Digantikan dengan apa? Kekaguman dan keheningan yang kudus. Amin. Waktu kita baru bertobat terima Yesus, kita buka hati kita buat Yesus, betul tidak? Kita buka hati, Yesus tinggal dalam diri kita. Tapi kalau setelah kita jadi Kristen yang mau bertumbuh, kita harus bisa sampai ke level mengetuk. Supaya Tuhan bisa buka dirinya dan kita masuk di dalam dia. Dan disitulah kita akan berbuah banyak. Hidup kita berbuah banyak. Apa saja yang saudara kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Beruntung, berbahagia. Itu kata kuncinya. Kalau belum sampai sini, saudara, cuma hanya untuk pameran, tepuk tangan, dunia. Tapi kosong di hadapan Tuhan. Makanya saya melihat hamba-hamba Tuhan ya. Ya saya lagi pelajari tulisan-tulisan hamba-hamba Tuhan yang sudah mendiang almarhumah. Mereka tuh dikenal sebagai pendoa-pendoa yang bukan cuma doa di pelataran, tapi mereka ada orang-orang yang sudah ada, terus masuk di dalam ruang Roh Kudus. Betul mereka bukan orang sempurna, tapi di akhir hidup mereka dewasa. Saudara, kita harus sampai ke sini. Setuju gak saudara? Katakan amin. Nah, ada satu hamba Tuhan, dia dianggap santo ya. Santo Jane Vianney. Dia tulis begini saudara. Di dalam doa yang hening, ya, kita tidak berbicara kepada Tuhan. Kita hanya memandang Tuhan dan Tuhan memandang kita. Disitulah kasih yang sempurna dicurahkan ke dalam hati kita. Kasih yang sempurna dicurahkan hati kita ini membuat hidup kita tenang, gak khawatir, gak takut. Nah di situ, ini ada cerita. Ini pasti saudara sudah dengar banyak. Ini kisah, ya kan? Kalau nggak salah ini kejadian di Perancis ya, di Paris kalau nggak salah. Ada petani anggur ya katanya, seorang kakek itu petani anggur, ya kan saudara. Tiap hari dia datang ke gereja, tiap hari datang ke gereja tua yang kosong. Tiap hari pokoknya dia duduk aja gitu saudara, 1 jam. Kadang-kadang bisa sampai 2 jam, ya kan? Dia duduk di bangku, dia diam aja, saudara. Lalu saudara, imamnya ini, pendetanya ini tanya, selesai ini, dia tanya, karena dia perhatiin tiap hari, kok ini orang ngapain nih, kakek tua ini, petani ini. Dia tanya, Pak, apa yang kamu lakukan tiap hari di sini? Cuma duduk aja. Saya tidak dengar kamu berdoa, ucapkan satu patah kata pun ke Tuhan, dia bilang gitu. Kakek ini tersenyum, dia bilang, dan dia jawab, oh enggak, saya nggak minta apa-apa. Saya cuma memandang Tuhan. Dan saya ngerti Tuhan juga sedang memandang saya. Itu aja cuma lihat-lihatan aja. Dan memang dikenal kakek ini adalah saudaraku. Seorang yang menangkan banyak jiwa. Buat gereja itu. Saya bisa ngerti. Sampai level sini. Saya berdoa biar pesan firman ini bisa memberkati saudara. Mintalah, makanya tangannya akan bergerak. Carilah. Wajahnya akan terpancar, mengubah karakter kita. Ketok, hatinya akan terbuka. Kita bisa tinggal dalam dia, disitulah kita bisa berbuah banyak.
Seri-seri, katakan amin. Dia gak usah takut dengan apapun. Kalau udah sampai saudara, ya kan, ketok, level ruangan Maha Kudus. Saudara, kita tinggal dalam dia. Semua kebutuhan saudara, Tuhan cukupi. Gak usah takut itu. Ya, sifat karakter kita yang bisa menarik banyak. Ya saudara, jiwa-jiwa untuk datang ke Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Tangan-Mu, ku di hati-Mu, tak pernah ditinggalkan. Tuhan, terima kasih untuk pesan firman-Mu. Kami punya Bapa yang baik, yang senang memberikan pemberian-pemberian yang baik kepada mereka yang mau meminta kepadanya. Beri kami satu keyakinan iman bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang memiliki hak yang sah, ya Tuhan, untuk berdoa, meminta kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami minta ya Bapa, Engkau cukupi segala kebutuhan hidup kami ya Tuhan. Tuhan pelihara kami, keluarga kami, gereja-Mu ini Tuhan. Bahkan Kau pelihara bangsa kami Indonesia. Tuhan, kami doa ya Tuhan. Kami minta ya Tuhan, satu revival atas Indonesia. Tuhan jaga Indonesia. Tuhan pelihara Indonesia ini Tuhan. Walaupun ke depan kami melihat berita-berita yang mengerikan tentang fondasi ekonomi Indonesia. Ya Tuhan, keadaan Indonesia ya Tuhan. Tapi kami percaya kami punya Tuhan yang sanggup memelihara bangsa ini. Tuhan, Kau bisa ya Tuhan mengarahkan hati dari Raja ya Tuhan. Kami berdoa untuk presiden kami, wakil presiden, para pengambil keputusan di negara ini Tuhan. Biarlah mereka mengambil keputusan yang bijaksana, yang benar, ya Tuhan. Untuk bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera, yang makmur. Satu yang kami minta Tuhan, biarlah Indonesia mengalami revival ya Tuhan. Setiap rumah-rumah ada doa pujian penyembahan buat Yesus. Ini doa kami, ini permintaan kami ya Tuhan. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus. Juga ya Tuhan kami berdoa, setiap keluarga-keluarga ya Tuhan yang belum diselamatkan, biarlah ya Tuhan terjadi hujan pertobatan, hujan keselamatan dalam nama Yesus. Kami berdoa ya Bapa, kami minta ya Tuhan, khususnya kota kami Palembang, gereja kami GBI Rayon 15, terjadi revival, hujan pertobatan dalam nama Yesus. Semua gembala-gembala cabang, ya Tuhan, mereka bertumbuh ya Tuhan. Bertumbuh ya Tuhan. Dewasa rohani mereka. Amin. Dalam nama Yesus. Mereka hidup dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau berikan kami hati yang merindukan akan wajah Tuhan. Biar Engkau ubah kami, ya Tuhan, dengan kemuliaan-Mu yang makin besar. Satu yang kami minta Tuhan, izinkan kami bisa tinggal dalam Tuhan. Bukan kehendakku ya Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Bukan rancanganku, tapi rencana-Mu yang jadi Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih. Makasih. Kami makan perjamuan kudus, kuduskan hati kami. Ya Tuhan, ampuni dosa dan salah kami Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia serahkan mengambil roti.
Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Cawan. Demikian juga mengambil cawan, sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur atas persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bagi Tuhanku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari angkat kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis per Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai datang mencipta permain dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang membawa persembahan. Tuhan kuduskan persembahan ini untuk pekerjaanmu lebih besar lagi. Dalam nama Yesus kita berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati saudara semuanya.